dan musimul hamid tanggul. Beliau mengatakan kalau kalian mau menang, menjadi pemenang di dunia maupun di akhirat, kuncinya dua. Apa ya Habib? Habib Soleh bilang yang pertama apa? Prioritaskan Allah di atas segala-galanya, maka Allah akan prioritaskan kalian di atas segala-galanya. Ini kita maaf, kalau doa pengen cepat, urusan dunia pengen lancar, hidup pengen senang, Allah dikesampingkan. Waliyadzubillah min. Itu para sahabat Nabi ketika dikumandangkan azan, hayya 'alal falah, dagangan ditinggalin, toko-toko mereka ditinggalin, pasar sepi. Bahkan sahabat Nabi yang ketika berkebun, ketika azan dikumandangkan, ketika pacul diangkat, tinggal dihempaskan ke bawah, itu langsung ditaruh lagi di pacul. Kenapa? Adab dia kepada Allah. Mereka berbisnis, mereka bermuamalah, mereka berniaga. Namun Allah Ta'ala memberikan sifat mereka rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang mana perniagaan mereka, urusan mereka, kepentingan dunia mereka tundukkan di atas kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Saleh bilang, kalau orang udah memprioritaskan Allah, Allah prioritaskan dia. Man wajadallah wajada kulla syai'. Orang kalau udah mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Tapi orang kalau udah kehilangan Allah, dia bakal kehilangan segala-galanya. Walaupun kerajaan dunia di tangan dia, dia kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya. Rasulullah dulu setiap habis salat keluar dari masjid, satu kali pernah di depan masjid ada sahabat lagi kebingungan. Jadi sahabat lagi panik, ada yang ngumpul. Maka Nabi bilang, ada apa itu ngumpul-ngumpul? Ya Rasulullah, satu orang sahabat kita kehilangan kendaraan mewahnya. Apa ya? Kudanya. Kalau sekarang mobil mewah, Alphard, Mercy, BMW, hilang. Panik nih sahabat. Rasul jawab, oh yang hilang cuma kuda. Dikirain kenapa ya kata Rasulullah sampai panik. Maka Nabi Muhammad bilang, wahai sahabat, tahu nggak kamu, seandainya kuda, kendaraan di dunia ini hilang, itu lebih baik ketimbang orang yang ketinggalan takbiratul ula sama imam, rakaat pertama sama imam. Rasul mengajarkan kepada kita memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Wahakada. Itu Nabi Muhammad tiap malam tahajud kakinya bengkak. Kemudian Aisyah bilang, ya Rasulullah ngapain sholat sampai kaki bengkak? Maka Nabi Muhammad bilang, apa kata Rasulullahnya? Aku mendoakan kepada umatku, kata Nabi Muhammad, yang tiap malam beliau beristighfar, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat dikatakan 70 kali. Setiap malam Rasulullah istighfar minta ampun kepada Allah. Kalau Nabi yang dimaksum, kalau Nabi yang dimahfud, tiap malam beliau bercinta dengan Allah, meminta ampun kepada Allah. Kita yang berlumur dosa, berapa kali kita setiap malam menumpahkan air mata di pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa kali kita istighfar? Kapan kita minta ampun kepada Allah? Kapan kita berdamai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Allah matufil ula? Maka di malam ambil kesempatan kita yang berpaling biar dekat sama Allah Ta'ala, yang udah dekat sama Allah biar tambah rangsang kembali kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, ini Nabi istimewa banget, ini Nabi mulia banget, ini Nabi agung banget. Nabi Musa kalimullah, beliau berkata, ya Rabb, kalau demikian mulianya ini Nabi, maka berikan kemuliaannya kepadaku. Apa kata Allah? Gak boleh. Ini kemuliaan aku khususkan untuk kekasihku Nabi besar Muhammad. Ini panjang nih kalau kita bacain di sini. Tapi apa kata Nabi Musa? Gak cuma tentang nabinya, bahkan kita umatnya pun kebawa mulia. Hada irtibat, ini ikatan. Ketika nabinya mulia, kita kebawa mulia. Sampai dikatakan kitab Taurat, ya Musa wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Nabi Musa bilang ngerayu ke Allah, ya Allah, kalau tadi saya minta kemuliaan umat nabinya yang begitu besar, engkau tidak berikan. Ya udah kalau begitu, daripada enggak sama sekali, aku minta kemuliaan umatnya. Apa kata Allah? Enggak boleh. Kenapa ya Allah? Itu kemuliaan aku khususkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya Musa, walaupun mereka umat akhir zaman, tapi pintu surga tidak akan Allah buka, melainkan mereka adalah umat yang pertama kali masuk surganya Allah. Nangis Nabi Musa,
Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalau sedemikian kemuliaan umat Nabi Muhammad, aku berikan satu saja kemuliaan ya Allah. Allah bilang tidak. Kemuliaan tersebut aku khususkan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Ya Musa, wa in kana ummatuhu ja'u bizunubi ka'amsalil jibal fayughfar lahum. Seandainya umat ini datang dengan dosa sebesar gunung, sebanyak buih di lautan, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, Allah berikan kemuliaan kepada umat tersebut, Allah ampunin dosanya. Nabi Musa nangis, Nabi Musa bersujud kepada Allah, ya Allah, apabila demikian kemuliaan umat Nabi Muhammad, maka jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ngidam, pengen jadi kayak kita umatnya Nabi Muhammad. Ya bakhta Nabi-Nabi, sungguh beruntung kita yang menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. Kita nggak minta kepada Allah, kita nggak mesen kepada Allah, tahu-tahu kita lahir ke alam dunia ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah jadikan kita sebagai sebaik-baiknya umat. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita menjadi umat yang paling baik? Karena Nabi kita Nabi yang terbaik, yang mencintai umatnya melebihi dari siapapun, yang mengeluh-eluhkan umatnya, yang merindukan umatnya. Sampai dikatakan dalam hadis, ketika Nabi Muhammad menjelang sakratul maut, Nabi Muhammad meneteskan air mata, ya Idrail, apakah demikian kau mencabut nyawa kekasih Allah? Idrail menjawab dengan santun, fawalladhi nafsu biyadi, yang mana nyawaku dalam genggaman Allah, wahai Habibullah, ini adalah cabutan nyawa yang paling lembut yang pernah aku lakukan. Lantas bagaimana engkau mencabut nyawa umatku? Idrail menjawab, inna lil mauti mi'ata sakarat, setiap orang akan merasakan 100 kali sakratul maut. Dan setiap sakratul maut sakitnya bagaikan ribuan kali cabikan pedang. Nabi Muhammad nangis bukan sakratul maut yang beliau rasakan, tapi beliau mengatakan, ya Allah, ma min saukatin yasuqu ummati illa wa ajidu alamah. Tidaklah sebutir duri menyentuh kulit umatku, melainkan aku yang merasakan sakitnya. Jadi kita di alam dunia ini, kalau kita sedih, Nabi sedih. Kalau kita terluka, Nabi Muhammad terluka. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, in wajadtu khairan fahamidullah. Hidupku baik untuk kalian, wafatku pun baik untuk kalian. Apabila aku mendapatkan amalan kalian bagus, kata Rasulullah, maka aku akan bersyukur memuji kepada Allah. Kusebutkan nama kalian di hadapan Allah. Namun apabila aku mendapatkan kalian bermaksiat kepada Allah, maka aku akan meminta ampun kepada Allah atas kalian. Kecintaan Nabi yang begitu dahsyat. Ketika sakratul maut beliau mengatakan, kalau sebutir duri menyentuh kulit umatku, aku yang merasakan sakitnya. Lantas bagaimana apabila umatku merasakan ribuan kali cabikan pedang? Ya Rabb, ringankan sakratul maut umatku, berikan kepadaku agar umatku tak merasakan pedihnya sakratul maut. Ikhwan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, ada enggak yang lebih cinta kepada kita melebihi Nabi Muhammad? Ada enggak yang menyayangi kita melebihi Nabi Muhammad? Namun apa sih permintaan Nabi Muhammad kepada kita? Harapan Nabi kepada kita apa? Nabi nggak minta balasan apa-apa kepada kita. Yang Nabi minta apa coba? Itkun minan nar. Bebaskan diri kalian daripada api nerakanya Allah. Selamatin tuh diri. Jaga tuh diri. Pelihara tuh diri. Sehingga nggak ada Nabi yang mengajarkan hal apapun di dalam aspek kehidupan yang dicontohkan sama Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan kita cara makan, diajarkan cara minum, diajarkan cara berpakaian, diajarkan cara bermuamalah, di dalam bertetangga, di dalam mendidik istri, dalam taat kepada suami, bakti kepada orang tua, mendidik anak, semuanya lengkap diajarkan sama Nabi Muhammad. Wa afdalul khalqi 'alal itlaq, Nabiuna kamil anisyiqaq. Kalau kita ngikutin Nabi, engkau akan memperoleh keberuntungan. Tapi kalau kita bilang ini zaman udah beda, perkembangan zaman udah berubah, kalau kita bawa cara Nabi, kalau kita ngikutin caranya Nabi, ini beda perkembangan sekarang. Wallah na'udzubillah. Nggak ada, zaman nggak pernah berubah. Yang berubah apa? Ahli zamannya yang berubah. Kita mau selamat, bahkan Allah Ta'ala menyandarkan kecintaannya dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mengatakan, kalau kamu mau dapat cintanya Allah, mau dapat perhatian Allah,
Jalannya apa? Aksesnya apa? Metodenya apa? Allah Ta'ala tekankan, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutin Rasulullah. Ente mau selamat, kuncinya apa? Aplikasikan Nabi Muhammad di rumah kita. Perayaan Maulid Nabi yang kita adakan di malam, tujuannya apa sih? Apakah kita pulang sekedar pulang tangan kosong? Demi Allah, bukan. Habib Ali mengatakan tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Tujuan Maulid Nabi yang kita baca, tujuannya apa? Kita punya visi misi. Apa visi misi kita? Merangsang kembali kecintaan kita sama Nabi Muhammad. Ma'nal farah bin Nabi asa alaihi yadum. Ayo bawa pulang nih Nabi ke rumah kita. Kenalkan kepada istri kita, kenalkan kepada suami kita, kenalkan kepada anak-anak kita, kenalkan kepada masyarakat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barusan saya dengar ceramah dari kita punya guru Ustaz Khalil. Lihat, tapi para musuh-musuh Allah gak ridho. Allah bilang, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bakal ridho selama-lamanya. Siapa ya Allah? Orang Yahudi dan Nasrani sampai tattabi'a millatahum. Sampai kita mengikuti mereka. Ini Allah tekankan. Bukan masuk ke agama mereka. Orang Islam mengislamkan orang non-Muslim. Orang Kristen mereka sibuk mengkristenisasi orang non-Kristen. Tapi mereka orang Yahudi. Visi misi mereka apa? Tattabi'a millatahum. Sampai kita mengikuti mereka. Sadar nggak sadar? Kita ngikutin mereka. Agama Islam, nabinya siapa? Nabi Muhammad. Kenal nggak sama Nabi Muhammad? Enggak. Rasulullah kayak gimana sih? Nggak tahu. Terus harian Nabi? Nggak tahu. Makannya Nabi? Nggak tahu. Minumnya Nabi? Nggak tahu. Sifatnya Nabi? Nggak tahu. Akhlaknya Nabi? Nggak tahu. Keseharian Nabi? Nggak tahu. Apakah ini seorang pecinta? Ta'sil ilah wa anta tusiru hubba adalah amrun fi qiyasil badi law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Kita ngaku cinta nggak cuma pengakuan. Ainal muhibbuna alladziina 'alaihim badlun nufusi ma'an nafaisihana. Kalau seorang pecinta, dia akan condong mengikuti daripada orang yang dicintainya. Beginilah para sahabat Nabi. Beginilah para tabi'in. Beginilah para tabi'in. Beginilah para aulia wa salihin. Keseharian mereka apa? Menggembirakan hatinya Nabi besar Muhammad. Habib Ali yang kita baca sintudurornya. Muridnya datang bawain tanah. Muridnya datang bawain hadiah. Muridnya datang bawain kendaraan mewah. Apa kata Habib Ali? Biasa aja Habib Ali. Maka si murid bilang, wahai guruku, apa yang paling membuat engkau bergembira? Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Beliau mengatakan, wa mimma yasurul qalba minni. Yang paling membuat hatiku gembira apa? Luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Ketika engkau melazimkan mengikuti daripada jalannya ayahku, kakekku, uyutku sampai Nabi besar Muhammad. Makna gembira beliau adalah kegembiraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali di rumahnya ada Rasulullah. Bagaimana tidak Pak? Itu peran daripada orang tua. Kata Ustaz Khalil tadi, orang tua itu perannya penting banget. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua akan turun kepada anaknya. Itu ada kemarin orang tua santri datang ke Habib, Bib, anak saya pesantren di Bangil, Bib. Terus pulang-pulang gak ada perubahan, Bib. Gak ada perubahan gimana? Kagak sholat, kagak ngaji, merojaah kitab gak? Boro-boro Bib tuh kitab kirim salam boleh. Dibuka enggak? Kalau dibuka ngebul tuh kitab. Terus kayaknya pesantrennya kurang bagus, Bib. Saya mau pindah, ada rekomendasi enggak? Ya coba ente pindahin lagi kemana? Ada itu pesantren di Cirebon. Kita punya guru. Berangkat ke Cirebon, setahun balik lagi orang tuanya bilang, Beb, nggak ada perubahan, Beb. Kenapa? Nggak sholat, nggak ngaji anak saya, Beb. Mana anak ente bawa kemari? Dibawa anaknya. Ini doain, Beb. Ane bilang nih anak, ane doain palanya sampai botak, diusap cuma. Diusap sampai Habib, dikasih air, diminum sampai diselautan percuma. Oh gitu. Kan Habib yang doain, kan Kiai yang doain percuma. Kenapa sebabnya, Beb? Doanya orang tua sama anak bagaikan doa Nabi sama umatnya. Doanya orang tua ini mustajab, hati-hatiin deh. Doanya orang tua mustajab. Ente sering doain anak gak? Sering, Beb. Tapi kalau gedak-gedak dikit kadang-kadang sering sumpahin, Beb. Oh pantes. Apalagi perempuan, ibu.
Kalau dulu orang tua kita anak bandel wajar, sehat, berarti pinter. Aneh kalau bandel masih kecil, namanya anak kecil, lari-larian, sama umurnya ditarik, si cakep, si baik, si soleh, sambil diusap pala kita, Pak. Kalau kita lagi sakit, Pak, dipeluk kemana punya umi, Pak. Kenapa? Sebab ada syafaat di situ, Pak. Kalau ibu udah meluk kita, Pak, ada kesembuhan di situ. Tapi lihat orang tua zaman sekarang, Pak, Masya Allah, anaknya bandel dikit, masih bodoh. Boro-boro didoain, dimarahin, Pak, dikatain, Pak. Hati-hati nih yang perempuan. Kalau marah sama anak jangan sampai keluar kalimat yang gak baik. Kemudian apa lagi? Itu anak bandel sehat. Kalau kita pengen punya anak soleh-soleha gampang. Kenapa? Gimana caranya? Mulai dari orang tuanya dulu. Aneh bilang sama nih anak, ente kalau di rumah lihat bapak ente sholat enggak? Ya begitu, gitu gimana? Jarang sholat bapak aneh. Ibu ente suka baca Quran enggak? Alhamdulillah, baca enggak, main HP tiap hari. Tuh mata sampai melel. Malam mau tidur, HP. Bangun tidur, HP. Tiap hari HP. Wah, Masya Allah, kadang kita dapetin kaum perempuan zaman sekarang apa? Itu kalau nonton TV, hudurul qalb, hatinya hadir, sukunul a'dha, badannya tenang, tumakninah lagi, nggak boleh diganggu. Kadang perempuan zaman sekarang kita lihat ketawa sendiri, suaminya nanya kenapa neng ketawa, jagoannya lagi senang, kebawa ke hatinya dia. Kadang kita lihat kaum perempuan lagi nangis, ditanya kenapa nangis, jagoannya mati. Masya Allah. Pernah nggak dia baca Quran kayak begitu? Pernah nggak kita lihat istri kita itu lagi nangis, ditanya kenapa nangis? Di sini ada ancaman dari Allah, ada perintah dari Allah yang belum kita jalanin. Pernah nggak kita lihat istri kita ketawa-ketawa, ditanya kenapa? Ada kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan terakhir kali kita nangis sama Al-Quran? Kapan terakhir kali kita nangis dalam sholat, dalam sujud, dalam qiyamul lail? Kapan terakhir kali ikhwan dirahmati oleh Allah? Jadi jangan mimpi punya anak soleh saleha kalau orang tuanya nggak soleh saleha. Sayyidina Umar Ibn Khattab, khalifah saat itu, datang bapak ke rumah Sayyidina Umar, ya Amirul Mukmin. Kenapa? Saya mau ngadu kenapa? Anak saya bikin malu, nakal, bandel, mabuk, maksiat. Kalau disuruh ngelawan, Sayyidina Umar ngelihat anak durhaka, marah Sayyidina Umar. Panggil ente punya anak. Ini Sayyidina Umar jalankan orang, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Itu dikatakan inna syaitan la yasluku min zilli Umar, iza salaka Umarun fajja, salaka syaitan fajja akhar. Sayyidina Umar kalau lewat, setan kabur. Atau kalau setan lagi lewat, ada Sayyidina Umar, muter tuh setan cari jalan lain. Ini Sayyidina Umar, ketika didatangi itu bapak bilang, panggil ente punya anak. Dipanggil anaknya, sini kamu. Benar kamu bikin malu bapak kamu? Iya. Suka ngelawan? Iya. Suka mabuk? Iya. Ngeganggu masyarakat? Iya. Kok pede? Kata Sayyidina Umar, ya begitu faktanya ya Amirul Mukmin. Baiklah kalau begitu kamu saya hukum. Nanti dulu ya Amirul Mukmin. Emangnya cuma anak doang harus bakti sama orang tua? Emangnya orang tua gak punya hak sama anak? Pinter ternyata nih, bandel-bandel nih anak pinter juga, selengean dia. Dia bilang emangnya anak doang mesti bakti sama orang tua. Emangnya orang tua gak harus punya hak sama anak? Punya. Kata, apa ya Amirul Mukmin? Rasulullah ngajarkan 3 perkara. Hak sini, kata nih pemuda. Apa? Yang pertama, sebagaimana orang tua dia mesti tahu syariat Allah, perintah Allah, yang diwajibkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Maka orang tua wajib mengajarkan kepada anaknya. Jadi madrasah ula itu siapa? Orang tua. Idolanya anak itu orang tua. Tetap orang tua itu figur yang benar-benar diperhatikan oleh anaknya. Jangan sampai anak kita belajar ngaji Quran dari orang lain, Pak. Beb, aneh gak bisa baca huruf baca Quran, Beb. Aneh taunya alif ba ta, Beb. Ajarin anak ente alif ba ta. Yang ente tahu